Halo, perkenalkan nama saya Erlin. Saya adalah mahasiswi jurusan psikologi dari Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya akan menginformasikan mengenai konseling keluarga dengan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, sebelum mempelajari tentang pendekatan ini, sebenarnya apa sih tujuan konseling keluarga? Nah, tujuan konseling keluarga adalah membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling berkaitan di antara anggota keluarga. Kemudian, membantu anggota keluarga agar menyadari jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi ekspektasi dan interaksi antar anggota keluarga yang lainnya. Kemudian juga supaya tercapai keseimbangan yang harapannya dapat membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Nah, pengertian dari REBT atau tadi Rational Emotive Behavior Therapy ini adalah pendekatan ini berfokus pada perilaku individu dan menekankan bahwa perilaku yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional. RBT sendiri adalah pendekatan yang bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional yang mempengaruhi perilaku. REBT merupakan terapi cognitive behavior yang dapat mengubah pemikiran, emosi, dan perilaku individu yang salah mengenai suatu gagasan yang dilandaskan dari pikiran-pikiran yang tidak rasional. REBT ini sendiri diperkenalkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Menurut Albert Ellis juga ada 3 hal terkait perilaku, yaitu bisa dilihat ada A, B, C, D, dan E. A sendiri adalah activating event, yaitu adalah kejadian yang mengakibatkan individu. B itu adalah belief, adalah keyakinan baik rasional maupun irasional. C adalah emotional and behavior consequence, itu adalah konsekuensi emosional dan perilaku. Ketiga teori ABC tersebut ditambah dengan D, disputing, dan E, yaitu efektif untuk memasukkan perubahan dan hasil yang diharapkan dari perubahan. D itu tadi pengertiannya sendiri adalah disputing, adalah melakukan dispute pikiran irasional. Dan E tadi adalah efektif, adalah mengembangkan filosofi hidup yang efektif. Tujuan dari pendekatan REBT ini adalah membantu konseli mengenali dan memahami perasaan, pemikiran, dan perilaku. Kemudian, membantu konseli untuk menerima bahwa perasaan, pemikiran, dan perilaku tersebut diciptakan dan diverbalisasi oleh konseli sendiri. Lalu, untuk membantu konseli agar berhenti membuat tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan. Konseli dalam REBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, tetapi tujuan utamanya adalah membantu konseli agar tidak memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap suatu peristiwa. Kemudian peran konselor sendiri dalam pendekatan REBT itu adalah aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Kemudian mengkonfrontasikan pikiran irasional konseli secara langsung. Lalu menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Kemudian secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Lalu mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Kemudian yang terakhir adalah bersifat didaktif. Teknik dari REBT ini sendiri dibagi dalam 3 subbab. Yang pertama adalah teknik emotif. Teknik ini dilakukan untuk mengubah emosi klien. Ini sepenuhnya melibatkan emosi klien saat ia melawan keyakinan yang irasional. Teknik ini seperti relational emotive imaginary,
humor, imitasi, assertive adaptive, role playing, shame attacking, force and vigor. Kemudian ada teknik kognitif. Nah, teknik ini membantu klien berpikir mengenai pemikirannya dengan cara yang lebih konstruktif. Klien diajarkan untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung dan menentang keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan menggunakan 3 kriteria utama, yaitu ada logika, realisme, dan kemanfaatan. Teknik ini seperti menyingkirkan kepercayaan tidak rasional, tugasan kognitif, changing one language, pengajaran, dan persuasif. Kemudian yang ketiga ada teknik tingkah laku. Teknik ini lebih digunakan khusus untuk mengubah tingkah laku. Teknik ini dinegosiasikan dengan klien atas dasar sifatnya yang menentang, tetapi tidak sampai membuat kewalahan, yaitu tugas-tugas yang cukup menstimulasi untuk mewujudkan perubahan terapeutik, namun tidak terlalu menakutkan, karena justru akan menghambat menjalankan tugas-tugas tersebut. Teknik ini seperti ada teknik peneguhan atau reinforcement, desintisasi bersistematik, teknik modeling, kemudian ada juga teknik relaksasi. Kemudian teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihannya yaitu yang pertama, membantu klien untuk siap menghadapi kenyataan. Kemudian yang kedua, pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien dan menyadarkan klien terhadap pikiran atau nilai yang irasional yang membuatnya bermasalah. Yang ketiga, lebih rasional dalam membantu klien. Kaidah pemikiran logik yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Yang keempat, klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berpikir, sehingga dapat menyadarkan klien akan kekuatan dan kelemahan diri serta menyikapi secara tepat. Kemudian kekurangannya itu yang pertama, konselor lebih otoritatif, sehingga klien terkesan dipaksa untuk melakukan apa yang selama ini ia merasa tidak sanggup untuk dilakukannya. Yang kedua, ada klien yang boleh ditolong melalui analisa logik dan falsafah, tetapi ada pula yang pemahamannya kurang untuk dibantu dengan cara yang berasaskan dengan logika. Nah, terapi ini terbatas pada individu dewasa dan tidak dapat diterapkan pada anak dan remaja. Yang ketiga, ada klien yang begitu terpisah dari realiti sehingga usaha membawanya ke alam nyata sukar sekali dicapai. Kemudian yang keempat, konselor terang-terangan dalam menyerap rasional klien, padahal ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logik, sehingga sukar untuk mereka menerima analisa logik. Yang kelima, ada juga klien yang memang suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya di dalam hidupnya dan tidak mau membuat perubahan apa-apa lagi dalam kehidupan mereka. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton.